Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'du salafi khairul mawaqibi al-aqlu wa sarrul masa'ibi al-jahlu. Wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf dawe khairul mawaqibi utawi luwih apik pira-pira peparing sebaik-baik pemberian dari Allah itu al-aqlu akal. Wasarul masa'ibi lan utawi sak elek-elek pira-pira musibah iku al-jahlu bodoh. Jadi hindari bodoh ya. Manfaatkan akal dengan baik. Wa qala ba'duhum lan dawu sapa ba'duhum sebagian ulama sanjang ulama al-ilmu amanun min kaidis syaitani wa firsun min kaidi hasudi wa dalilul akli wa ansada fi ma'nahu. Kata ulama-ulama dahulu, al-ilmu utawi ilmu iku amanun aman sentosa min kaidis syaitani saking bujuane setan. Jadi orang berilmu itu insya Allah ya, sulit digoda oleh setan. Wa hirsun min kaidil hasudi lan dadi benteng min kaidil hasudi saking bujuane wong kang dengki, orang hasud. Itu orang berilmu, maka berilmulah. Wa dalilul akli lan dadi pitutuhe akal. Makanya dalam keterangan lain itu Allah memberi ya dalam hadis Rasulullah itu Allah memberi manusia itu 5 mutiara, 4 mutiara. Terlepas apakah orang itu beriman atau tidak beriman. 4 mutiara itu adalah yang pertama itu satu al-aqlu akal, yang kedua ad-dinu agama, yang ketiga al-haya'u sifat malu, dan yang keempat amal soleh, amal soleh. Kita itu diberi 4 itu. Kalau kita memanfaatkan dengan baik maka insya Allah baik. Maka dikatakan dimanfaatkan satu akal ya, untuk bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak, mana yang haram dan mana yang halal dan seterusnya. Itu penting. Makanya katanya ulama-ulama dahulu itu ilmu itu merupakan keamanan bagi pembujukan setan. Sulit. Dalam keterangan lain sering saya sampaikan, setan itu lebih berani kepada orang yang ahli ibadah, tapi lebih takut kepada orang alim walaupun sedang tidur. Itu setan. Wa ansada fi ma'nahu lan membawakan sapa ba'duhum fi ma'nahu ing dalam makna qaul
sebuah ini dilakukan biasanya. Ma ahsanal aklah wal mahmudu man aqala wa akbahul jahla wal madhmumu man jahila. Ma utawi suci-suci sesuatu ahsan iku luwe bagusaken apa ma al aklah ing akal wal mahmudu lan utawi kang terpuji iku man wong akal kan duweni akal sapa man. Ya, jadi seseorang akan terpuji apabila akalnya sehat. Wa akbarul jahlah lan luwih ngelek akan apa ma al-jahlah, luwih elek apa ma al-jahlah ing bodoh. Wal madhmumu lan utawi kang tercela iku man wong jahilan kang bodoh sapa man. Jadi dadi wong bodoh iku kae ya. Makanya sering saya sampaikan itu seumpama pinter itu dimanfaatkan kepada yang negatif itu tasik menang. Contohnya ini wong sing di kelambeni rompi apa jenenge uring ya di Jakarta itu sing mlebu TV sepatuan jedasian dan seterusnya itu kan karena wong bodoh ya, wong pinter kabeh kan ya doktor ya kadang profesor dan seterusnya. Kenapa? Memanfaatkan pinternya sing salah ya. Tapi contohnya kalau tidak pinter ya, pingin oleh barang sing negatif kaya iku oleh medidi iku kadang-kadang diketahuan digebuki ya. Tapi di pinter ini tetap sepatuan ya, tetap dasian ya, tetap di ruangan ber-AC ya, ya tetap goyang-guyu bahkan kadang-kadang dada padahal itu salah awaknya dalam keadaan salah. Tapi nek gak pinter yaitu dikepui ya, ditelanjangi diarak ke balai desa padahal sing dicolong seumpama itu hanya 1 juta atau wedus atau PT dan seterusnya, tapi sing bermiliar tetap goyang dan seterusnya. Itu nek pinter itu kalau negatif, tapi jangan ya. Maka ya ojo gak pinter lah ya, butuh pinter. Nah, saiki iki ono sing SMA kelas 3 enggak ono PL ono sing SMA kelas 3 mau lulus saiki pingin kuliah gak bayar tak jak nang umusida gratis. Bidik misi insyaallah sakit lumayan ya kuliah ya nyambut gawe ya oleh duit daripada enggak ya. Lumayan falaisa yasluhu natqul mar'i fi jadalan wal jahlu yafsuduhu yawman idza su'ila. Falaisa moko orang kelakuan iku yasluhu pantut apa nutkul mar'i ngucapi wong siji fi jadalan dalam debatan wal jahlu lan utawi bodoh iku yafsiduhu merusakaken apa jahil hu ing mar'un yauman idza su'ila yauman dalam tekan dalam siji dino idza su'ila tekala dan takoni sapa mar'un kalau bodoh. Wal ilmu asrafu sayyin lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Wal ilmu lan utawi ilmu iku asrafu sayyin luwih mulya-mulyane siji-wiji nalahu marqala ingsa sapa rajulun seseorang atau wong lanang
Man lam yakun fihi man utai sapa wong iku lam yakun ora ono iku fihi ing man apa ilmu lam yakun rajulan maka ora ono sapa man iku rajulan aran wong lanang. Nek gak ilmu kurang jantan maksudnya ya. Jadi ilmu itu mulia-muliani sesuatu ya, yang harus kita peroleh ya, sebagai orang yang diberi akal, diberi agama, diberi sifat malu dan amal soleh. Ketika tidak berilmu maka kurang bisa disebut sebagai orang yang jantan, orang laki. Orang berilmu itu biasanya hidup dimanapun itu enak ya. Hidup dimanapun pun itu pasti kan ganggu ya. Kumpul dengan ini orang berilmu ya, kumpul dengan politisi ya iso nyaut lah, nyambung, connect ya. Kumpul dengan ekonom ya nyambung, kumpul dengan guru-guru besar dosen dan seterusnya ya nyambung. Itu kalau berilmu ya. Tapi sebaliknya biasanya maka ayo manfaatkan usia sing sehat ini dengan doleh ilmu sebanyak-banyaknya, dengan sebanyak-banyaknya. Iri dengan temannya yang berilmu itu boleh, iri yang mubah. Contohnya begini, si A itu pinternya memang dengan cara membaca ditambah dengan punya kecerdasan. Kamu iri dengan dia itu tidak apa-apa. Artinya dibandingi ya, dengan cara membaca juga itu boleh. Tapi kalau iri yang lain tidak boleh. Contohnya kalau iri yang lain, koncone tuku sepeda motor anyar, kemudian dia hasut, itu tidak boleh. Tapi kalau yang lain boleh. Malah ini ono konco sok tuku sepeda anyar itu disyukuri, alhamdulillah, mugi-mugi nolar nang awak-awak ya. Terus ta'allamal ilma wa amala ya ukhiyya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ta'allama belajar sira al ilma ing ilmu, belajarnya ilmu, wa amal lan ngamal sira ya ukhiyya hitulul ciri insun kita semua bihi ing ilmu. Belajarlah ilmu dan ayo amalkan. Fal ilmu muka utawi ilmu iku zainun perhiasan atau pepais liman kedua bil ilmi kalawan ilmu qad amilah teman-teman ngamalakan sokongan. Ilmu itu perhiasan hidup. Biasanya orang berilmu itu tidak pernah minder ngadepi sapa ae, karena berilmu insya Allah siap. Itu ilmu. Lebih-lebih orang yang berilmu itu dan mengamalkan. Contohnya ya apa? Wis iso seumpama dungane sholat dengan sempurna maka diamalkan. Wis iso nek sholat itu adalah wajib, sehat ya tetap wajib, sakit pun ya tetap wajib sholat, terus diamalkan ya, itu namanya mengamalkan ilmunya ya. Atau pinter dalam ilmu matematika maka ngecak ada cili-cili belajar matematika dan seterusnya, itu namanya mengamalkan ilmunya. Oleh ilmu itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti oleh pahala dan seterusnya. Nah, seumpama mati ketika dalam keadaan begini, ya berarti mati syahid. Ya. Tapi beda dengan ketika syahid mati. Sehingga mati syahid beda ketika syahid yang mati. Dan
lan mudzakarah, yang saling belajar, saling nanya, saling mengingatkan, ya. Lan ngiling-ngiling ilmu iku tasbihun dadi tasbih. Waqala lan dawu sapa Sufyan bin Uyainah, katanya arfa'unas utawi luhur menungso indallahi indallahi sanding Allah, apa ni mansilatan kedudukani iku man wong kang ono sapa man iku bainallahi dalam antarané Allah wa baina ibadihi lan dalam antarané pira-pira kaulane Allah, wa hum lan utawi man iku al anbiya pira-pira nabi wal ulama lan pira-pira wong kang alim. Tempat yang paling tinggi bagi manusia di hadapan Allah adalah nabi dan ulama. Nabi, pertama ya nabi, kemudian ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, dan seterusnya itu bukannya apa jenenge setelah nabi itu ulama. Kalau dulu sing maksud ulama itu adalah 4 mazhab itu ya, 4 imam, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki dan seterusnya sampai sekarang. Ya, sepenting ulamanya benar. Ulama berarti apa ya, sampai nanti lah ya, hospital. Kalau ulama itu hanya menghentikan awal dan seterusnya, itu turun dikatakan ulama yang pintar monodok ya. Soalnya ulama itu biasanya dibarengi dengan perilaku sehari-harinya ya, mulai dari ya ibadahnya, pergaulannya dengan orang lain dan seterusnya, dan ucapannya itu mengandung manfaat, mengandung hikmah ya. Setiap ucapan yang keluar itu mengandung hikmah, dan wong sing delok iku merasa adem, merasa tenang dan seterusnya. Itu ulama. Bukan ulama sing provokator ya, apalagi punya tujuan-tujuan tertentu itu ya. Wa qala lam tamu sapa Sufyan aidan alamani lam yu'ta ahadun fid dunya say'an afdal min nubuwati wa ma ba'da nubuwati say'un afdal min al-ilmi wal fiqhi ya. Dawuh sapa Sufyan lam yu'ta ora den paringi sapa ahadun wong siji fid dunya ing dunya, ora den paringi say'an ing siji-siji afdal kang luwih utama apa seh minan nubuwati saking derajat kenabian. Tidak ada yang lebih utama diberikan oleh Allah kepada seorang daripada derajat kenabian. Itu selesai. Wa ma ba'da nubuwati sayyidun afdalu minal ilmi wal fiqhi. Iki lan orang iku ba'da nubuwati ing sawise kenabian sayyidun utawi siji iku afdalu luwih utama minal ilmi tenimbang saking ilmu wal fiqhi lan ngerti atau faham fikih. Jadi Nabi sudah lunas ya, sudah tidak bisa ditandingi, yaitu yang paling akhir Nabi Muhammad SAW. Nah, saiki yang derajatnya di bawahnya Nabi itu adalah orang yang berilmu ya, dan orang yang faham tentang ilmunya. Ini yang sulit ya. Ini yang sulit. Faqila lahu amman hada, maka faqila mungkodin takwakan diucapkan lagu maring Sufyan, ditakwakan lagu Subhan amman hada, amman iku saking sapa hada utawi iki dawuh utawi tikir itu diberikan kepada siapa? Kata-kata yang
paling akhir, wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi fikih. Qala dalam Abu Sufyan anil fuqaha kullihim, yaitu anil fuqaha saking pira-pira wong kang ahli fikih, kullihim sekabehane fuqaha, orang-orang yang faham tentang ilmu, lebih-lebih ilmu fikih, terutama ilmu fikih yang berbicara tentang haid dan seterusnya itu. Ya, ini penting ya. Berbicara tentang haid itu koyok sepele, tapi kalau salah menjadi masalah. Ya. Karena ada tangerangnya dan seterusnya itu ya, harus hati-hati. Karena itu menyebabkan saya keapi ya. Kalau sudah menjadi suami istri harus hati-hati dengan haidnya ya. Biasanya kalau anak haid itu perempuan diawali dengan lendir atau darah putih kekuning-kuning, baru nanti keluar darah yang sebenarnya. Menurut ulama, kalau masih kekuning-kuningan, suami masih boleh berhubungan kalau akan. Tapi kalau berakhir, kalau belum tuntas, masih juga diakhiri dengan darah kekuning-kuning. Nah, makanya dikatakan sudah tuntas itu ketika sudah sama dengan kapas. Kapas. Kalau masih kuning-kuning walaupun kuningnya sangat tipis, maka belum boleh ngelakoni hubungan suami istri. Itu harus hati-hati, betul. Biasanya arek lanang kudu susu aja. Maka si arek lanang kudu bijak, kudu tegas. Ojo kalau nggo tepi, ojo pi iki masih ini. Ya enggak boleh, betul itu bahaya. Ya. Akan bernasib kepada anak-anaknya. Alhamdulillah yang baik. Dalam kata orang-orang dulu itu, kalau dalam keadaan haid kemudian digumuli, ditakdirkan oleh Allah jadi, maka terwariskan menjadi anak berpenyakit judam. Ya, penyakit judam itu apa? Cari wong Jawa itu penyakit apa jenenge? Rusak, daging rusak. Tangerang ini apa sih namanya? Kalau tangannya ininya muncul ya ke atas gini, gak mendelep ke bawah, itu berarti tidak muncul penyakitnya. Gini loh, ya gak muncul ini, timbul. Nah, itu penyakit. Kalau enggak, ini biasanya mendelep gini, itu berarti itu kalau gini ya. Makanya Rasulullah itu pernah didatangi oleh pengemis, kemudian dalam hadisnya itu firru minal ajdam kama tafiru minal asad, larilah kamu sekalian dari penyakit judam, artinya jauhi, naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai seperti lari ketemu dengan macan. Macan itu kan binatang buas. Itu akibat dari sembronone ketika hubungan suami istri. Makanya untuk cuci harus putih ketika tuntas, itu putih betul. Makanya caranya apa? Yang ambil kapas. Ini penting terutama bagi suami, bukan hanya orang perempuan. Ya. Engko si suami punya istri sehingga pernah ngaji. Kan nanti suami yang ngurui harus putihnya kapas. Ngambil kapas ditelok kalau masih kekuning-kuningan maka jangan lendirnya itu ya. Tuh. Jadi setelah kenabian utamanya itu, maka orang-orang yang berilmu dan paham tentang ilmunya itu ditanya kepada manusia, sinten itu ya saya,
yang bisa jawab adalah orang-orang yang faham, lebih ilmu fikih. Wa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna bi ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Wa qala lan dawu sapa imamuna imam kita Syafi'i yaiku Syafi'i radhiyallahu an, illam yakun lamun ora ana sapa al fuqaha orang-orang yang alim al amilu akan padha ngamalaken sapa fuqaha bi ilmihim kalawan ilmu fuqaha iku awliya pira-pira wali wa awliya Allah iku pira-pira wali Allah falaysa lillahi waliyyun, mongko ora ana iku lillahi kadhi Allah apa waliun ahli. Seandainya orang-orang yang ahli fikih itu bukan merupakan yang mengamalkan ilmunya, bukan awliya Allah, maka Allah juga pun tidak akan menciptakan makanya orang-orang yang ahli fikih itu bisa dikatakan wali Allah. Kalau Gus Bah itu kan sering menyampaikan wali. Artinya wali itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ada wali karena ilmunya, ada wali karena derajatnya di hadapan orang lain dan yang lain-lainnya. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu rajulu 'aliman ma talaba al-ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Wa qala Ibnu Mubarak, dan tahu sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu rajulu wala leren sapa rajulu wong lanang 'aliman iku wong kang alim ma talaba elelum selagi ndolek sapa ya si rajul al-ilma ilmu. Jadi kita tidak harus henti-henti belajar dolek ilmu. Dalam keterangan lain itu, belajarlah ilmu atau doleklah ilmu dari mulai kandungan sampai yang itu bagi mencari ilmu dengan caranya ya. Kalau masih kecil kelas ini kan sudah ada PAUD, inap PAUD, setelah PAUD TK, setelah TK SD atau MI, setelah dan seterusnya itu adalah ilmu. Itu sing formal. Setelah sehat yang sudah paham dan seterusnya, maka yang belajar non formal kayak ini belajar non dan seterusnya. Ulama-ulama dulu itu tidak cukup satu guru, tapi banyak guru. Ada yang belajar ke Mekah, setelah dari Mekah ke Yaman, setelah dari Yaman ke mana dan seterusnya. Ya, sampai usianya itu habis untuk mencari ilmu. Cukup saya pikir, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut nanti minggu depan ya. Oh ya, minggu keempat. Mudah-mudahan diparingi sehat dan kesempatan. Itu sih bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan diparingi lancar oleh Allah semua kegiatan kita, diparingi sehat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta
wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.